Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan? Masih dong. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam atau biasa disebut dengan IPA. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, sebelum Ibu menyampaikan materi hari ini, Bu Evi punya salah satu alat musik namanya recorder. Silahkan kalian dengarkan bunyi berikut ini ya. Apakah kalian sudah mendengarkan bunyi tadi? Bagaimana bunyi itu bisa terdengar oleh kalian? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Anak-anak, apa sih bunyi itu? Bunyi adalah suatu energi yang dihasilkan dari semua benda yang bergetar. Contohnya nih, Ibu punya kacang hijau yang dimasukkan ke dalam botol. Kacang hijau ini Ibu goyang-goyangkan ya. Terdengar bunyi bukan? Nah, hal ini terjadi karena kacang hijau yang Ibu goyang-goyangkan bergetar, sehingga menghasilkan bunyi. Nah, anak-anak, sudahkah kalian paham penjelasan tentang bunyi tadi? Benar, bunyi bisa terdengar oleh manusia jika ada suatu benda yang bergetar. Hal ini berlaku pula untuk bunyi yang lainnya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sumber bunyi. Apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi. Ada banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang dapat menghasilkan bunyi. Salah satu contohnya adalah recorder tadi. Nah, bagaimana recorder bisa menghasilkan bunyi? Recorder bisa menghasilkan bunyi jika ditiup. Jadi, ketika ditiup, maka udara di dalam recorder akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Nah, selain ditiup, ada banyak cara untuk menghasilkan bunyi. Di antaranya ada yang dipukul, dipetik, digesek, ditekan, dan lain-lain. Apa saja contohnya? Yuk, simak penjelasan dari Bu Evi berikut ini. Contoh yang pertama adalah drum. Kalian pasti tidak asing ya anak-anak dengan drum. Drum ini bisa berbunyi karena pukulan pada membran drum. Membran drum yang dipukul akan bergetar. Kemudian getaran itu yang menimbulkan bunyi. Yang kedua ada biola. Cara menghasilkan bunyi pada biola yaitu gesekan pada senar biola dapat menimbulkan getaran. Dan getaran tersebut menghasilkan bunyi. Yang ketiga, nah ada gambar gitar nih. Kalian pasti sudah tidak asing ya dengan gitar. Tetapi tahukah kalian bagaimana gitar bisa menghasilkan bunyi? Ternyata cara terjadinya bunyi yaitu senar gitar yang dipetik akan menggetarkan senar. Getaran senar akan menyebabkan udara dalam kotak suara gitar juga ikut bergetar, sehingga menghasilkan bunyi. Bisa difahami anak-anak? Oke, kita lanjut yang keempat. Ada lonceng. Cara menghasilkan bunyi dengan digoyang-goyangkan. Saat digoyangkan, bandul di dalam lonceng akan terbentur dinding di dalam lonceng sehingga akan menghasilkan bunyi. Dan contoh yang kelima, ada gambar apa ini anak-anak? Benar sekali, gambar piano. Nah, cara menghasilkan bunyi dengan ditekan. Tekanan tersebut membuat tuts pada piano menekan dawai atau senar yang ada di dalamnya dan menimbulkan getaran sehingga menghasilkan bunyi. Nah, anak-anak, itu tadi contoh-contoh sumber bunyi dan cara menghasilkan bunyinya.
Dapatkah kalian menyebutkan benda-benda lain dan cara menghasilkan bunyinya? Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian pada hari ini, silakan kalian kerjakan kitab tema 1, halaman 12, kolom atas dan bawah. Oke anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa difahami dan bisa diterima dengan baik ya. Selamat mengerjakan, tetap semangat dan jaga kesehatan. Bu Evi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.